kalau buat remajanya nih, merespon pertemanan atau konflik teman sebaya yang tidak sehat ya buat teman-teman remaja adalah satu, selalu harus punya batasan. Untuk tidak apa-apa kita berkata tidak gitu ya ke teman kita kalau kita merasa tidak nyaman. Dan yang kedua adalah ketika ada indikasi-indikasi bullying, yang harus kita lakukan pertama kali adalah laporkan ke guru, laporkan ke orang tua, begitu ya. Dan ketika memang penyelesaiannya kita harus pindah sekolah ya sebenarnya tidak apa-apa. Nah ini yang terkadang tantangan untuk orang tua ya. Aduh nanti pindah sekolah, nanti di sekolah barunya dia ditanya seperti apa begitu. Nah yang ketiga, selalu aware siapa teman-teman kita yang membuat kita merasa tidak oke, dan teman-teman kita yang membuat kita merasa oke gitu. Karena kalau sebagai remaja kan kita pengen berteman dengan semua orang nih. Betul. Gitu ya, kita pengen menyenangkan semua orang gitu ya, tapi sebenarnya tidak bisa seperti itu. Di hari remaja yang akan kita peringati ya, semoga teman-teman punya support system dan orang tua yang selalu mendukung kita supaya kita bisa mengelola konflik dengan teman sebaya dengan lebih baik. Dan ketika misalnya teman kita lebih ofensif ya, saat kita point out nih, aduh nggak suka banget nih kalau ngomong kayak gini gitu ya, dan mereka ofensif atau justru jadi menjauh, ya sudah, berarti memang bukan teman yang baik saja. Dan pertemanan kita akan terus bertumbuh seiring bertambahnya usia dan banyaknya lingkungan lain. Jadi kita cari aktivitas lain yang bisa membuat kita lebih percaya diri dan membuat kita lebih merasa happy ya. Intinya kita bisa pilih mana yang benar-benar teman, betul, mana yang tidak bisa menjadi teman. Betul. Dan kita sebenarnya sudah tahu ya Mbak Sarah. Iya, benar, kita pasti akan merasakan mana sih yang teman yang nyaman, mana yang enggak. Cuman tadi karena adanya perasaan ingin berteman sama semuanya, dan takut untuk berkata tidak, jadinya itu tadi, semua yang baik dan buruk yang sudah kita ketahui itu kita terabas aja. Iya, betul, gitu. betul. Padahal sebenarnya enggak ya. Iya. Kapan sih kita menentukan atau orang tua harus aware bahwa perilaku dia dengan teman-temannya ini sudah di luar batas wajar atau masuk dalam kategori perundungan? Indikasinya apa aja nih? Halo Sobat Syafira, kembali lagi kita di Syafira Podcast. Bersama saya Sylvia Dwi Puspita, MPhil Psikolog, merupakan psikolog klinis dewasa di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. Dan saya Sarah Aurelia Saragi, psikolog klinis anak dan remaja di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. Oke, kalau tahun lalu kita memperingati Hari Remaja Internasional yang jatuh pada 12 Agustus 2025 itu terkait menyakiti diri atau self-harm pada remaja ya Mbak Sarah. Betul Mbak Sylvie. Nah, tahun ini kita akan membahas terkait permasalahan yang terjadi pada remaja di sekolah. Nah, kalau menurut Mbak Sarah nih, kira-kira apa sih permasalahan yang saat ini itu paling banyak dialami remaja di sekolah? Menarik ya Mbak Sylvie, ternyata di remaja itu, karena ini baru 3 minggu masuk sekolah baru ya, ada transisi dari remaja awal, terutama di anak SD kelas 6 ke SMP, lalu dari SMP ke SMA ya, dan dari SMA juga transisi lagi sebagai remaja akhir ke perkuliahan gitu. Nah sebenarnya mungkin Sobat Syafira harus tahu dulu tentang usia remaja ya Mbak Sylvia. Kalau di beberapa teori, kalau di bukunya Santrok itu memang remaja itu dimulai dari usia 11 tahun ya, 11 tahun sampai 19 tahun. Tapi ada juga yang bilang dari 11 tahun sampai 21 tahun ya, Mbak Sylvie, beda-beda. Ya. Nah, mungkin baru-baru ini kita lihat ada konten juga yang bilang bahwa di umur 25 juga masuk dalam kategori remaja ya Mbak Sylvie ya gitu. Jadi sebenarnya remaja itu apa? Mungkin nanti Mbak Sylvie bisa tambahkan. Adalah masa yang kita sebut sebagai storm and stress. Jadi storm and stress ini adalah di mana mereka itu sedang dalam pencarian jati diri, identitas dirinya ya, mereka bingung. Lalu ada perubahan hormon yang sangat signifikan karena ada perubahan fisik, lalu tentunya dari perubahan hormon ini ada perubahan emosi ya. Betul. Mbak Sylvia begitu. Jadi masa-masa storm and stress ini adalah masa yang krusial untuk membantu mereka transisi ke dewasa tentunya. Jadi memang remaja itu harus tetap dilewati ya fasenya dan jadi tantangan buat orang tua. Nah ketika di sekolah karena emosinya naik turun, lalu di remaja itu sangat mempertimbangkan pikiran orang lain, persepsi orang lain tentang dirinya ya begitu ya. Jadi fisik terkait misalnya jerawat atau bentuk tubuh terutama di perempuan atau di laki-laki pada saat penerimaan
menjadi anggota geng dalam kelompoknya gitu ya, atau lebih di area pertemanan, itu jadi isu banyak di area remaja. Salah satunya yang paling banyak terjadi terutama di usia SMP SMA itu adalah bullying ya Mbak Silvi ya. Benar. Gimana Mbak? Nah benar Mbak Sarah, karena tercatat ya di tahun 2024 menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia itu ada 573 kasus bullying di Indonesia. Wow. Jadi 31%-nya itu dari 573 adalah perilaku bullying atau perundingan di sekolah. Wow. Mbak Sarah. Iya, banyak sekali ya Mbak Silvi ya. Kira-kira menurut Mbak Silvi nih, apa yang menjadi salah satu penyebab begitu ya remaja bisa dan sampai hati melakukan perundungan nih ke teman-temannya, Mbak? Sejauh ini ya, kalau menurut contoh kasus sendiri, kenapa sih orang jadi perilaku bullying? Iya. Salah satunya mencari perhatian. Oke, mencari perhatian. Iya, benar. Salah satunya mencari perhatian dikarenakan mungkin bisa jadi di rumah tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Sehingga di sekolah mencari perhatian. Mungkin kalau dari Mbak Sarah apalagi nih selain mencari perhatian, kenapa seseorang bisa melakukan bullying? Menarik ya. Ternyata bullying itu terjadi bukan hanya dalam mencari perhatian ya Mbak Silvi ya. Kalau di satu sisi lagi pada remaja memang kemampuan dalam mengelola emosinya masih sangat buruk dan sangat sulit dan untuk dia latih terutama oleh guru ya dan juga orang tua di rumah. Karena begitu. kognitifnya juga belum terlalu berkembang di usia remaja sehingga mempengaruhi ke pengelola emosinya menjadi kurang karena emosi terkait pikirannya juga masih belum luas. Betul. Jadi belum berpikir jangka panjang ya, merasa bahwa merasa bahwa temannya akan selalu menerima yang kita sebut sebagai memang ada relasi kuasa ya pada saat bullying ya Mbak Silvi ya. Nah, kalau dari pengalamannya Mbak Silvi nih mungkin menangani remaja yang menjadi korban bullying, kapan sih kita menentukan atau orang tua harus aware bahwa perilaku dia dengan teman-temannya ini sudah di luar batas wajar atau masuk dalam kategori perundungan? Indikasinya apa aja, Mbak? Indikasinya apa? Sejauh ini kalau di kasus itu yang paling terlihat adalah anak tidak mau sekolah. Oke, anak tidak mau sekolah. Anak tidak mau sekolah. Beralasan yang kadang nggak masuk akal. Mungkin misalkan males atau misalkan gurunya nggak enak gitu. Jadi tidak akan pernah jujur di awal nih terkait oh aku dibully itu enggak pasti. Jadi mungkin orang tua bisa aware nih, kenapa ya kok anak saya nggak mau sekolah? Ada aja alasannya. Justru mungkin anaknya ke sekolah tapi ternyata nggak ke sekolah, Mbak Sarah. Banyak kasus. Ke tempat lain justru ya. Jadi ada dari guru yang mengatakan oh anak ibu nggak masuk sekolah. Jadi anaknya pergi keluar rumah tapi ternyata nggak sekolah gitu. Nah itu bisa jadi salah satu tanda itu anak mengalami bullying di sekolah. Kalau menurut Mbak Sarah apalagi selain anak nggak mau masuk sekolah? Kedua selain tidak mau masuk ke sekolah tentunya ada perubahan emosi yang sangat signifikan ya. Perubahan emosi yang sangat signifikan ini yang dulu anaknya periang sekarang menjadi sangat pemurung ya. Lalu ketika berada di sekolah tidak kehilangan fokus atau konsentrasi ya karena merasa tertekan, merasa tidak nyaman pada saat berada di dalam kelas begitu. Dan yang ketiga adalah selain tadi kehilangan konsentrasi dan perubahan mood adalah kecenderungan ketika merespon orang tua di rumah itu jadi lebih ketus ya gitu. Dan jadinya relasi bersama orang tua jadi rusak begitu. Dan juga jadi gampang menangis. Betul. Jadi gampang menangis, betul. Nah, kalau dari Mbak Silvi sendiri kira-kira dalam pertemanan itu kan mungkin buat anak yang A ini adalah bullying gitu ya. Tapi buat anak yang lain ini enggak bullying, masih hanya ejek-ejekan saja, biasanya bercanda begitu ya. Apa sih Mbak yang jadi indikator konflik antar teman itu masih kategori normal atau sehat, dan kapan konflik antar teman itu kita sebutkan sebagai bullying gitu ya, bentuk bullying? Sebenarnya salah satunya adalah bagaimana sebenarnya gitu ya, masing-masing orang kan punya cara merespon perilaku seseorang gitu. Kapan dikatakan kalau perilaku itu sudah masuk bullying? Ketika orang yang diajak mungkin tadi bercanda itu sudah ada perasaan tidak nyaman. Tidak nyaman, tidak suka, mungkin jadinya merasa kenapa ya kok ada
seperti ini diperlakukan, itu bisa menjadi bullying. Walaupun misalnya kita katakan gitu ya, ejek-ejekan nama orang tua deh, betul. itu sampai sekarang masih ada ya. Masih ada. Kemarin pergi ke sekolah masih ada ejek-ejek nama orang tua, itu masih dalam bentuk sensitif jadinya gitu, karena mungkin nama orang tua kali ya, ada perasaan malu yang timbul sehingga itu jadinya nggak nyaman, jadinya ikut marah. Nah dari perilaku marah nggak nyaman itulah kita bisa mengatakan itu adalah bentuk bullying. Kalau menurut Mbak Sarah gimana? Iya, saya setuju sih, dan bullying itu memang ada dua bentuknya ya, ada verbal, ada fisik. Nah, dua bentuk bullying ini yang terkadang terutama verbal. Nah, itu susah sekali untuk menentukan batasannya ya, begitu. Karena tapi yang paling penting adalah ketika itu sudah menjadi pola yang berulang kali dilakukan oleh siswa-siswa di kelas begitu ya, dan membuat satu orang tidak nyaman. Karena bullying itu adalah perilaku yang tertargetkan pada satu orang, bisa dilakukan oleh antar siswanya atau mungkin bergeng antar satu orang gitu ya, atau mungkin antar kelompok gitu. Jadi kalau verbal ya pasti adalah kalimat-kalimat yang menyakiti, contohnya tentang fisik atau tadi tentang orang tua, atau mungkin lebih ke kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak begitu penting juga untuk diucapkan begitu ya. Nah, terus atau kalimat kasar seperti itu. Nah, kalau fisik ya sudah jelas itu ke fisik ya, bentuk pukulan atau tendangan atau tamparan dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini juga ada di Provinsi Riau sendiri ya, bentuk kekerasan terutama fisik yang bentuk bullying fisik itu dilakukan oleh siswa, bahkan sekarang sudah tidak di dalam lingkupan sekolah lagi, tapi di luar sekolah, di dekat sekolah. Iya, sehingga pelaku mungkin merasa valid untuk melakukan itu karena kan tidak dilakukan di lingkup sekolah ya. Betul. Dan sekolah tidak merasa bertanggung jawab karena itu tidak dilakukan di area sekolah. Sedangkan bentuk bullying fisik ini sangat signifikan dan biasanya dilakukan berkelompok begitu. Dan kalau menurut Mbak Silvi, kok bisa sih anak remaja ya melakukan perilaku bullying terutama fisik yang buat kita sepertinya nggak masuk akal, kok kayak jahat banget ya Mbak. Betul. Dari mana sih sumbernya? Ada peran sosial media nggak sih Mbak? Itu sangat besar ya. Itu tadi juga saya ingin menambahkan. Sekarang itu perilaku bullying jadi nambah 3. Namanya cyberbullying. Oke, cyberbullying. Jadi betul. Bullying yang adanya di media sosial. Biasanya itu banyak terjadi memang di remaja. Karena remaja kan udah main game gitu ya, mungkin kita boleh menyebutkan game-game online itu. Disitulah mereka bisa melakukan cyberbullying gitu. Kenapa gitu ya? Karena mereka tidak melihat secara langsung orang tersebut gitu, tidak bertemu secara langsung, sehingga keberanian untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas itu semakin berani. Benar-benar. Terus tadi juga sangkut pautnya kok perilakunya sekarang banyak banget bullying gitu ya. Betul. Karena yang ditonton rata-rata seperti itu. Contoh ya di YouTube gitu ya. Banyak sekali misalkan video-video orang main game gitu, mabar gitu ya, main bareng, itu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Betul. Kayak misalkan lagi main game, mungkin salah satunya mungkin kurang baik gitu mainnya, terus temen mabarnya itu marah-marah, mengeluarkan kata go gitu, atau bodoh kayak gitu, bodoh kali mainnya kayak gitu-gitu kan sebenarnya bentuk bullying ya, ketika orang merasa aku ternyata bodoh mainnya kayak gitu. Nah, mereka itu menonton video-video seperti itu, kemudian melihat media sosial terkait bagaimana sih orang-orang berperilaku, itu menjadi salah satu faktor kenapa anak-anak sekarang itu mudah banget dan merasa kalau kata-kata kasar itu hal yang normal. Betul. Bukan lagi hal yang kasar, tapi normal karena itu tadi tontonannya melakukan seperti itu. Betul. Iya, dan dari sosial media sendiri sebenarnya bukan hanya dari game aja berarti ya Mbak Sylvia, dari account sosial media yang dikonsumsi oleh anak-anak remaja ini begitu, entah itu dari YouTube atau dari Instagram atau dari TikTok, dan begitu banyak konten-konten yang membuat anak-anak ini mungkin tidak langsung men-trigger bullying ya begitu, tapi ya bentuknya lumayan kekerasan atau mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan ya yang dilihat oleh anak remaja ini. Nah, kalau misalnya anak-anak kita sudah
atau saudara kita mungkin ya Mbak Silvi udah terindikasi nih, oke ini ada bullying dan ini terjadi sangat lama, tidak hanya 1-2 hari tapi bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kapan orang tua perlu untuk campur tangan? Dan biasanya orang tua responnya seperti apa sih pertama kali begitu tahu anaknya jadi korban atau bahkan pelaku? Mungkin kita bahas korban dulu kali ya. Boleh. Kalau korban mungkin aku bilangnya sesuai contoh kasus ya Mbak Sarah gitu. Karena kebetulan baru-baru ini ada terjadi juga gitu ya kekerasan terjadi di sekolah gitu. Kemudian orang tuanya mengetahui bahwa anaknya itu mengalami kekerasan. Hal pertama itu denial pasti. Denial, oke. Tidak terima. Tidak terima kenapa kok anak saya diginikan gitu. Tapi mungkin lebih kepada kenapa anak saya tidak diginikan gitu ya. Tapi lebih kepada anaknya kan jadinya nggak masuk sekolah gitu ya. Jadinya nggak terima kok kenapa anak saya nggak masuk sekolah, ngerasa gagal jadi orang tua, ngerasa kenapa harus saya yang menerima ujian ini gitu. Jadi itulah kira-kira orang tua rasakan ketika mengetahui kalau anaknya itu menjadi korban. Nah sedangkan kalau mungkin jadi pelaku itu mungkin agak lama ya taunya, karena kan kalau pelaku harus ada campur tangan sekolah yang memberikan laporan kalau anak ibu ini pelaku bullying nih, dan itu pasti banget akan denial lagi. Betul. Yang ibu korban aja denial. Pasti denial, apalagi ibu pelaku. Iya betul. Itu pasti. Iya betul. Kalau menurut Mbak Sarah gimana? Dan denial atau rasa marah itu sebenarnya wajar ya terjadi di orang tua ya Mbak ya, karena kan ini adalah hal yang baru dan ada judgement atau penilaian dari sekolah atau dari teman-temannya bahwa anak saya sebagai pelaku. Ini kalau pelaku. Kalau sebagai korban tentu rasa gagal menjadi orang tua, betul ya. Dan apa yang harus dilakukan orang tua pertama kali adalah membersamai anak dulu sih dalam proses dia ngelola pertemanan yang kurang sehat ya. Karena bullying ini kan sebenarnya pertemanan yang gak sehat ya gitu, konflik kan gitu. Jadi orang tua harus membersamai anak dan memvalidasi dulu perasaannya sih sebetulnya. Harusnya ya. Betul. Tapi karena sudah ada penilaian, sudah ada kok kamu bisa sih, kok kamu nggak lawan aja, atau kok kamu nggak jawabin aja teman kamu, itu kan sulit ya. Ketika berada di situasi yang anak pertama belum pernah belajar bagaimana cara mengelola pertemanan yang nggak sehat, dan yang kedua bagaimana untuk membentengi dirinya sebagai korban bullying nih gitu. Nah berarti orang tua harus terlibat ya Mbak ya? Betul sekali, harusnya ya gitu, karena tapi memang realitanya gitu ya, kebanyakan kasus-kasus yang datang di ruang konseling itu rata-rata orang tua malah menyalahkan gitu ya, menyalahkan anaknya atas tindakan tersebut atau menyalahkan atas apa yang terjadi, padahal sebagai korban siapa sih yang pengen digituin gitu ya? Siapa sih yang nggak mau melawan gitu. Pasti di hatinya ada keinginan untuk melawan itu gitu. Tapi kembali lagi kita kan punya stress respon ya. Ada fight, freeze gitu ya. Dan masing-masing orang itu beda-beda. Bisa jadi pada saat itu karena itu shocking banget ya. Kejadian itu baru pertama kali dilakukan, terjadi, maka respon kita pasti freeze. Betul. Mengkaku, terdiam, tidak bisa melawan, takut. Maka itu tadi kata Mbak Sarah, kita sebagai orang tua itu mestinya memvalidasi perasaan anak tersebut. Contoh misalkan, kenapa apa yang kamu rasakan ketika itu kamu takut gitu. Kalau anak misalkan tidak bisa mengatakan emosionalnya gitu ya, karena anak nggak tahu nih apa perasaannya, kita validasi, kamu takut, kamu sedih, kamu marah, kita tanyakan terkait emosi-emosinya. Kemudian baru setelah mereka mengatakannya, kita lakukan pelukan, sebuah pelukan. Oh ya tenang, ini akan ada penyelesaiannya kok. Kita akan menyelesaikan permasalahan ini sehingga anak merasa aman dan nyaman dengan orang tua. Betul. Karena sejauh ini salah satu faktor kenapa banyaknya perilaku bullying itu adalah ketidaknyamanan ataupun kurangnya kedekatan antara anak dan orang tua. Kalau menurut Mbak Sarah gimana? Setuju. Dan kalau dari sisi orang tua berarti kita lebih ke mendengarkan dan memvalidasi perasaan sambil
melakukan tindak lanjut ya, Mbak Sylvia. Kalau buat, mungkin saya mau nambahin kalau buat remajanya nih, kita merespon pertemanan atau konflik teman sebaya yang tidak sehat ya buat teman-teman remaja adalah satu, selalu harus punya batasan. Jadi batasan untuk tidak apa-apa kita berkata tidak gitu ya ke teman kita kalau kita merasa tidak nyaman. Dan sebenarnya berteman itu boleh dengan siapa saja, tapi harus ada batasan dengan siapa kita mau berteman yang memang benar-benar dekat banget gitu ya. Dan yang kedua adalah ketika ada indikasi-indikasi bullying, yang harus kita lakukan pertama kali adalah laporkan ke guru, laporkan ke orang tua, begitu ya. Dan ketika memang penyelesaiannya kita harus pindah sekolah ya sebenarnya tidak apa-apa. Nah ini yang terkadang tantangan untuk orang tua ya. Aduh nanti pindah sekolah, nanti di sekolah barunya dia ditanya seperti apa begitu. Padahal sebenarnya tidak apa-apa selama anak kembali lagi, anak tidak akan pernah bisa belajar kalau dia tidak merasa aman begitu. Nah yang ketiga, kalau buat teman-teman remaja, selalu aware siapa teman-teman kita yang membuat kita merasa tidak oke, dan teman-teman kita yang membuat kita merasa oke gitu. Karena kalau sebagai remaja kan kita pengen berteman dengan semua orang nih. Betul. Gitu ya, kita pengen menyenangkan semua orang gitu ya, tapi sebenarnya tidak bisa seperti itu begitu. Dan di hari remaja yang akan kita peringati di 12 Agustus ya, semoga teman-teman punya support system dan orang tua yang selalu mendukung kita supaya kita bisa mengelola konflik dengan teman sebaya dengan lebih baik. Dan ketika misalnya teman kita lebih ofensif ya, saat kita point out nih, aduh nggak suka banget nih kalau ngomong kayak gini gitu ya, dan mereka ofensif atau justru jadi menjauh, ya sudah, berarti memang bukan teman yang baik saja. Dan pertemanan kita akan terus bertumbuh seiring bertambahnya usia dan banyaknya lingkungan lain. Jadi kita cari aktivitas lain yang bisa membuat kita lebih percaya diri dan membuat kita lebih merasa happy ya, gitu. Intinya kita bisa pilih mana yang benar-benar teman, betul, mana yang tidak bisa menjadi teman. Betul. Iya. Dan kita sebenarnya sudah tahu ya Mbak Sarah, kita pasti akan merasakan mana sih yang teman yang nyaman, mana yang enggak. Cuman tadi karena adanya perasaan ingin berteman sama semuanya dan takut untuk berkata tidak, jadinya itu tadi, semua yang baik dan buruk yang sudah kita ketahui itu kita terabas aja. Iya, betul. Padahal sebenarnya enggak ya. Iya, dan kepada mungkin teman-teman remaja yang menjadi korban bullying, sangat diperkenankan dan sangat boleh untuk kita seek professional help ya. Karena untuk memperbaiki identitas diri kita itu kembali juga nggak lama ya Mbak Sylvia. Untuk kita percaya kepada orang baru di lingkungan yang baru juga nggak lama. Jadi boleh sekali untuk kita mencari pertolongan profesional, dan orang tua sangat dianjurkan untuk membersamai anak dalam prosesnya begitu. Karena bukan berarti anak menjadi korban bullying itu lemah, tidak. Ya. Dan bukan berarti hanya karena beda generasi, tidak begitu. Tapi memang tadi stres respon setiap orang beda-beda, dan kapasitas orang untuk menanggapi bullying yang terjadi pada dirinya juga beda gitu. Tidak semua orang bisa revenge, tidak semua orang bisa untuk melihat dirinya kembali dengan kacamata yang baik ya. Gitu. Jadi orang tua harus mau membersamai sih gitu. Nah, kita bahas orang tua lagi ya Mbak. Ya. Menurut Mbak Sarah, gimana sih cara komunikasi yang baik antara orang tua dan anak gitu ya, agar kita mencegah adanya perilaku bullying itu, baik itu pelaku ataupun si korban. Karena rata-rata kan korban pasti nggak mau cerita nih, itu kan juga salah satunya cara komunikasi sama orang tua. Menurut Mbak Sarah gimana? Nah sebenarnya kita bisa mulai dari apa yang disenangi oleh anak. Jadi terkadang orang tua itu bingung mendekati anak tuh seperti apa caranya. Anaknya kayaknya nggak mau cerita gitu ya. Padahal sebenarnya anak itu punya banyak sekali cerita yang mereka ingin bagikan, dengan kita bertanya dulu apa yang mereka sukai di awal. Misalnya mereka lagi suka K-pop, ya sudah kita tanya saja tentang K-pop, dan mau tidak mau kita harus cari tahu tentang itu. Dan terkadang orang tua merasa, aduh saya nggak ngerti yang seperti itu. Tapi ayah ibu juga seneng kan kalau anaknya mengerti tentang ayah ibu gitu ya. Jadi pertama cari tahu dulu apa yang anaknya senangi. Yang kedua adalah tidak memberikan penilaian dulu tentang cerita anak. Nah ini yang jadi tantangannya sih untuk orang tua itu biasanya ketika anak bercerita, terus kok kamu kayak gitu? Atau misalnya
kenapa kamu melakukan itu? Jadi ada judgement terlebih dahulu, kita selalu mencari rasionalisasi dari perilakunya anak. Padahal sebenarnya kita bisa beri ruang dengan memberikan pertanyaan yang terbuka. Apa yang membuat kamu tertarik ya sama itu ya gitu. Boleh ceritain nggak? Emang itu tentang apa K-popnya gitu? Atau boleh ceritain nggak bullying teman kamu dipukul di sebelah mana misalnya? Nah itu membuat anak merasa lebih aman dan tenang karena reaktifnya orang tua itu menular ke anak. Begitu, apalagi remaja ya, yang mereka alarm emosinya tuh aktif banget. Betul. Gitu. Jadi dua sebenarnya pola komunikasi yang kita sebutnya ya komunikasi asertif ya. Iya betul. Gitu. Dan kita latih anak untuk menggunakan iMessage. Jadi saya merasa atau aku ngerasa nggak nyaman di sekolah yang ini karena temanku yang ini. Nah jadi kan anak orang tua kan jadi lebih paham nih apa yang dirasakan oleh anak. Sebenarnya hanya itu sih kuncinya untuk komunikasi sih Mbak Silvi. Betul, karena apalagi remaja ya. Apalagi remaja. Anak dan remaja itu di usia remaja kita jauh lebih dekat dengan teman. Iya, betul. Daripada orang tua. Gitu. Iya. Itu salah satunya karena di pertemanan tidak ada judgement. Iya, betul. Iya, tidak ada judgement. Sehingga anak-anak merasa aman dan nyaman ketika bercerita dengan teman. Betul. Maka mungkin kepada orang tua di sini ya, Sobat Syafira semuanya yang mungkin mendengarkan podcast ini, kita orang tua juga sama-sama belajar, anak juga belajar, orang tua juga belajar karena kita baru pertama kali juga ya jadi orang tua, baru pertama kali jadi anak. Jadi kalau dirasa sekarang, oh kayaknya ini kurang tepat ya nggak apa-apa gitu. Yang pasti tadi yang kata Mbak Sarah, kita mau belajar. Mau cari tahu apa ya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, apa ya yang harus dilakukan untuk dekat lagi sama anak, gitu. Jadi seumur hidup itu kita selalu belajar kayak gitu. Karena zaman sekarang itu tadi dikit-dikit, aduh nggak bisa Mbak, anaknya udah nggak mau, udah ngomong menyerah, gitu, udah menyerah duluan. Betul. Padahal sebenarnya ya kita cari tahu sebenarnya apa sih anak ini tuh sukanya di mana. Tadi ya kata Mbak Sarah, validasi perasaannya, kayak apa yang kamu rasakan gitu, kenapa kok kamu merasakan seperti ini, kayak gitu. Apakah mungkin anak itu tidak merasa nyaman karena itu tadi kita tidak memberikan rasa aman itu tersendiri gitu. Karena kita sudah memberikan batasan, aku orang tua, kamu anak. Gitu. Jadinya anak pun merasa tidak nyaman untuk bercerita. Salah satunya. Makanya kenapa rata-rata korban bullying itu cukup lama untuk melaporkan ke orang tuanya. Betul. Kalau kasus saya itu sampai ada 2 tahun loh Mbak Sarah. Wah, lama baru ya. Mau jujur sama orang tuanya itu pun dipaksa. Iya. Karena anaknya udah nggak mau sekolah lagi, itu baru dipaksa. Kenapa kamu nggak mau sekolah? Setelah dikulik-kulik, ternyata selama ini orang tuanya itu selalu menuntut. Nah ini salah satunya adalah sebagai orang tua gitu ya, mungkin kita bisa merefleksikan diri lagi, apakah selama ini kita selalu menuntut anak kita atau membandingkan anak kita dengan orang lain. Iya. Itu bisa jadi salah satu faktor kenapa anak tidak mau terbuka sama kita. Karena ketika kita mungkin bercerita, anak bercerita, kamu sih gitu. Atau misalkan kamu lihat itu tetangga sama permasalahannya sama kamu, tapi dia bisa. Iya. Sehingga anak tidak merasa, kok aku dituntut kok aku dibanding-bandingkan. Padahal anak sudah berusaha nih untuk terbuka, justru blockingnya dari orang tua. Kayak gitu. Itu sih kebanyakan yang terjadi di ruang konseling di Rumah Sakit Syafira ini ya. Iya. Sobat Syafira. Betul Mbak Silvi. Oke. Nah mungkin terakhir nih Mbak, kalau misalnya anak kita sudah berani untuk bercerita ya, dan orang tua ingin memperbaiki nih relasi anak dengan teman-temannya di sekolah gitu ya, dan juga anak dengan dirinya sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan setelahnya nih Mbak, supaya anak kita tidak menjadi korban bullying lagi gitu ya, atau anak kita tidak menjadi pelaku bullying lagi? Oke. Berarti ini untuk orang tuanya ya Mbak Sarah. Pertama-tama mungkin komunikasi tadi, terkait apa yang harus dilakukan, validasi perasaannya gitu ya. Kita tanyakan apa keinginannya ke depan, apakah memang ingin pindah sekolah atau pindah kelas, kayak gitu harus dipertanyakan. Betul. Namun apabila
tidak adanya komunikasi yang baik, dalam arti ibu juga bingung nih harus ngapain, anak juga mungkin susah untuk dilakukan pendekatan, ya maka mau nggak mau kita harus mencari tenaga profesional seperti itu. Karena dengan tenaga profesional ibarat kata kita punya pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Karena bisa jadi alot ya permasalahannya. Betul. Nah jadi mungkin Sobat Syafira yang mempunyai permasalahan terkait tadi ya, permasalahan di sekolah anaknya, entah itu bullying atau kekerasan atau permasalahan lainnya, boleh sekali untuk konsultasikan dengan psikolog yang ada di rumah sakit Syafira. Kita ada 2 psikolog. Saya sendiri itu psikolog klinis dewasa, tapi juga bisa menangani permasalahan remaja. Kemudian juga ada Mbak Sarah Aurelia Saragi ya, psikolog anak dan remaja di rumah sakit Syafira. Mungkin boleh kalau Mbak Sarah jadwal prakteknya kapan aja? Nah, jadi kalau bullying ini kan memang akan merembet ke gangguan kesehatan mental yang lain ya, Mbak Silvi. Jadi bisa ke kecemasan, bisa ke depresi, bisa ke gangguan makan, bisa ke PTSD juga jika itu memang sangat-sangat parah ya. Dan ini tidak bisa kita selesaikan hanya dalam konseling 1 kali saja, betul. Dan pasti akan melalui asesmen dengan tenaga profesional di kesehatan mental ya, bisa dengan kami. Kalau saya praktek di Rumah Sakit Syafira itu di hari Senin sampai Jumat. Nah jamnya itu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dan kalau Mbak Silvi sendiri di hari apa aja kalau di Syafira? Kalau saya praktek di Rumah Sakit Syafira itu Senin sampai Sabtu. Untuk Senin sampai Jumat itu jam 9 sampai jam 3 sore. Kemudian hari Sabtu itu jam 9 sampai jam 12 siang. Banyak pilihannya untuk para orang tua dan teman-teman remaja untuk datang ke tenaga profesional, terutama ke psikolog klinis di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. Dan harapannya angka bullying ini semakin berkurang ya Mbak Silvi. Dan teman-teman remaja sudah bisa untuk mengelola pertemanan yang sehat dan berteman dengan cara yang wajar begitu ya. Dan orang tua bisa memperbaiki komunikasinya dengan anak. Mungkin sekian dari kami tim psikolog Rumah Sakit Syafira. Saya Sarah Aurelia Saragi, psikolog klinis anak dan remaja. Pamit undur diri Sobat Syafira bersama saya Sylvia Dwi Puspita, MPC psikolog klinis dewasa di Rumah Sakit Syafira. Sampai jumpa. Dadah.